Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Dunia matahari tempat Killingham dan Sommers tengah bertempur melawan para prajurit raksasa yang berdatangan dari berbagai desa menuju area sekolah Walrus. Pada awalnya, para raksasa ini mengepung Killingham, Sommers, dan Im Sama. Namun dengan persetujuan dari Im Sama, kedua ksatria suci tersebut langsung mengambil tindakan untuk menghadapi mereka. Dengan berbagai teknik yang mereka kuasai, Killingham dan Sommers mampu mengalahkan sebagian besar raksasa tersebut dengan mudah. Bahkan, tidak memerlukan waktu lama untuk menumbangkan raksasa-raksasa lainnya. Terdapat jurang perbedaan kekuatan yang sangat mencolok antara Killingham dan Sommers dengan para prajurit raksasa biasa yang ada di sana. Walaupun jumlah prajurit raksasa jauh lebih banyak, mereka sama sekali tidak mampu menandingi kehebatan kedua ksatria suci ini. Para prajurit raksasa tersebut hanya dikalahkan tanpa dibunuh karena Im Sama berencana memanfaatkan kekuatan tempur mereka untuk kepentingan pemerintah dunia di kemudian hari. Killingham dan Sommers kemudian merasakan kehadiran lebih banyak prajurit raksasa yang mulai mendekati lokasi tersebut. Elbaf sebagai negeri yang sangat luas dan besar memang memungkinkan semakin banyak raksasa berdatangan seiring waktu berjalan untuk menghadapi kekacauan ini. Para prajurit raksasa ini berjuang mati-matian demi mempertahankan negeri mereka. Untuk menghadapi situasi ini, Killingham segera memanggil lebih banyak monster mimpi buruk melalui lubang penghubung dimensi yang diciptakannya. Tindakan ini membuat para prajurit raksasa semakin kewalahan, meskipun mereka datang dalam jumlah yang sangat besar. Sommers pun tidak tinggal diam. Ia mengubah tanaman-tanaman berduri miliknya menjadi makhluk-makhluk raksasa yang dapat dikendalikan untuk menyerang para prajurit yang terus berdatangan. Dengan demikian, kedua ksatria suci ini selalu memiliki strategi untuk menyulitkan para prajurit raksasa di tengah kekacauan yang sedang berlangsung. Dengan senyuman di wajahnya, Sommers berkomentar bahwa semakin banyak musuh yang datang, suasana pertempuran akan semakin menarik. Killingham menimpali dengan menyatakan bahwa meskipun Elbaf telah melemah karena perubahan budaya yang dibawa oleh Raja Harard di masa lalu, negeri ini masih dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Ia menambahkan bahwa jika pemerintah dunia mencoba melakukan hal serupa di negeri lain, mereka pasti akan dengan mudah menghancurkan atau menguasai negeri tersebut. Sommers setuju dengan pandangan tersebut dan berkata, andai Elbaf masih memiliki kekuatan seperti dulu, situasi ini pasti akan jauh lebih seru dari sekarang. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan mereka akan kekuatan Elbaf, meskipun saat ini negeri tersebut tidak lagi berada pada puncak kejayaannya, namun tetap menjadi ancaman yang signifikan. Sementara itu, dari kejauhan, beberapa anggota kru bajak laut topi jerami yang sedang terikat menyaksikan kekacauan ini. Usopp merasa sedih sekaligus marah melihat ulah pemerintah dunia yang mengacaukannya di tanah impiannya, Elbaf. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan tindakan pemerintah dunia tersebut. Brook di sisi lain merasa bersalah karena tidak bisa berbuat banyak dalam situasi saat ini akibat belenggu yang mengikatnya. Ia bertekad bahwa jika belenggu itu berhasil dilepaskan, ia akan bertarung dengan lebih baik lagi. Anggota kru lainnya juga memiliki semangat yang sama. Mereka berjanji bahwa begitu mereka bebas dari ikatan, mereka akan bertindak dengan maksimal untuk menghadapi situasi ini dan melawan musuh yang mengancam. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, Maria Joas diperlihatkan kembali. Ketika kekacauan masih berlangsung dengan sengit dan panas di luar sana, ada Nusjuro yang sedang berjaga di depan ruangan beku misterius tempat topi jerami besar disimpan. Para Gorosei sekarang memang sedang berbagi tugas. Gorosei Garling telah maju ke garis depan untuk melawan pasukan revolusi, sedangkan para Gorosei lain melindungi tempat-tempat penting yang ada di Marejoa. Di markas pemerintah dunia itu ada banyak sekali hal berharga yang tidak boleh sampai rusak atau jatuh ke tangan musuh. Semua itu harus dilindungi dengan sangat hati-hati, termasuk ruangan beku tersebut. Sementara berjaga di sana, Nusjuro bertanya-tanya sendiri, apa sebenarnya tujuan Dragon menyerang Marejoa sekarang ini? Apakah dia memang benar-benar ingin menggulingkan Tenryubito sekarang juga, atau dia punya rencana lain untuk menggulingkan seluruh Tenryubito? Tentu tidak akan semudah itu. Menurut Nusjuro, pasukan revolusi perlu kekuatan yang lebih besar dari sekarang, karena jika Dragon ingin benar-benar menggulingkan pemerintah dunia sekarang juga, maka dia harus menghadapi keseluruhan pemerintah dunia. Jadi dari yang Nusjuro baca dari pergerakan Dragon,
Dragon, bisa saja Dragon sebenarnya memiliki rencana dan tujuan lain yang belum diketahui. Nusjuro paham bahwa Dragon merupakan seorang perencana yang handal, sehingga dia menjadi cukup khawatir dengan rencana Dragon. Nusjuro pun mengingat kembali momen pada masa lalu di mana para Gorosei mengadakan rapat bersama dengan Kong. Saat itu Kong masih menjabat sebagai Laksamana Armada Angkatan Laut. Mereka sedang membicarakan tentang Dragon yang baru mulai diketahui terlibat dalam gerakan revolusioner. Kala itu pasukan revolusi belum terbentuk karena nama kelompok kecil Dragon masih bernama Pejuang Pembebasan. Tapi gerakan-gerakan revolusioner sudah ada di berbagai tempat. Jadi sebenarnya selain Dragon, ada juga orang-orang lain di luar sana yang juga punya pikiran yang sama dengan Dragon, yaitu melakukan gerakan revolusi secara besar-besaran. Nah, dari yang mereka ketahui, para mantan anggota bajak laut Roger juga ada beberapa yang ikut dalam gerakan revolusi. Memang tidak semuanya, karena sebagian dari mereka memutuskan untuk pensiun. Tapi sebagian lagi tampaknya mulai sering melakukan gerakan revolusi di berbagai negeri. Salah satu mantan anggota bajak laut Roger yang melakukan gerakan revolusi diperlihatkan siluetnya mirip seperti Rayleigh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Rayleigh memiliki peran andil dalam final saga nantinya, karena sesekali Rayleigh menghubungi pihak pasukan revolusi terkait kemajuan keadaan yang dilihatnya. Memang di Pulau Sabaody, Rayleigh terlihat sudah pensiun dan sering berjudi serta mabuk untuk menghabiskan waktu, namun sepertinya itu hanyalah kamuflase agar para angkatan laut dan pemerintah dunia tidak merasa curiga. Padahal di belakang layar Rayleigh memiliki tugas dalam setiap pergerakan pasukan revolusi. Dulu juga pernah terlihat Puma membisikkan sesuatu kepada Rayleigh. Sepertinya itu adalah pesan dari Dragon. Jadi tak heran jika sebenarnya Dragon dan Rayleigh memiliki sebuah koneksi. Menurut Mimin Boknim, keberadaan Rayleigh adalah kaki tangan Dragon dalam pasukan revolusi, karena Rayleigh dan kru Roger lainnya dan Shanks juga merupakan penghubung untuk menuju Laufthal bagi Luffy dan kawan-kawannya, sehingga memudahkan pergerakan Dragon dalam memulai pertempuran besar di Marijoa dan kedepannya. Dalam kilas balik itu, para Gorosei dan Kong juga mengadakan rapat untuk membahas soal Dragon, karena dia adalah anak dari Garp sekaligus mantan marinir muda yang sangat potensial. Bahkan dulu dia juga adalah salah satu marinir terbaik, sama seperti Akainu. Jadi pergerakan Dragon di jalan revolusi tentu memancing reaksi serius dari para Gorosei dan juga Kong. Pada rapat itu, Nusjuro berkata bahwa Dragon bisa menjadi masalah besar pada kemudian hari jika terus dibiarkan begitu saja. Maka sejak dulu pihak pemerintah dunia dan angkatan laut sudah sering mengambil tindakan untuk menghentikan aksi dari Dragon. Tapi para angkatan laut dan pemerintah dunia tak pernah kunjung berhasil. Mereka pun hanya bisa mendengar perkembangan Dragon dari waktu ke waktu hingga dia mendirikan pasukan revolusi. Dalam kilas balik ini juga akan diperlihatkan beberapa perkembangan bounty dari Dragon, dari angka yang relatif kecil sampai angka yang cukup besar. Namun itu hanyalah bounty masa lalu saja, sedangkan untuk bounty-nya sekarang masih tetap menjadi misteri. Kembali ke masa sekarang, Nusjuro mulai melihat ke dalam ruangan beku tempat topi jerami besar disimpan. Di sana Nusjuro bicara sendiri mengatakan bahwa badai dari para klan D dari masa ke masa memang sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Ketika berbicara soal itu akan diperlihatkan banyak siluet dari para penyandang inisial D, bukan hanya para penyandang D di masa sekarang, tapi juga para penyandang D pada masa lalu dari masa ke masa yang nama-namanya masih belum terungkap. Beralih ke tempat lain, sesuai pembahasan kita sebelumnya, pertempuran panas di Pulau Hachinosu yang melibatkan 3 kubu besar masih terus berlanjut. Kali ini kita akan menyoroti pertarungan utama antara Shanks melawan Kurohige. Shanks melancarkan beberapa tebasan berskala besar, mirip seperti yang dilakukan oleh Mihawk dalam perang Marineford dulu. Namun Kurohige bisa menahan serangan itu dengan kekuatan Yami no Mi, di mana kegelapan yang Kurohige ciptakan membentuk semacam dinding black hole sehingga tebasan dari Shanks terserap ke dalam dinding black hole tersebut. Kemudian Kurohige juga membalas serangan Shanks dengan pukulan Gura-Gura no Mi. Shanks pun melompat dengan sangat tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh pukulan Gura-Gura no Mi dari Kurohige. Lalu Shanks mulai memfokuskan haki yang sangat besar pada pedangnya. Tak lama berselang, dia segera menerjang ke arah Kurohige untuk melancarkan serangan jarak dekat yang sangat kuat, karena jika menebas dari jarak jauh lagi, Kurohige pasti akan menggunakan dinding black hole lagi. Menghadapi serangan jarak dekat dari Shanks, Kurohige pun memutuskan untuk tidak menghindar, melainkan menyambut serangan Shanks itu dengan teknik serangan yang sangat kuat juga. Kurohige menggabungkan kekuatan Gura no Mi dan Yami no Mi pada satu kepalan tangan. Ini adalah teknik baru karena biasanya dia memakai Gura no Mi dan Yami no Mi di kedua tangan yang berbeda. Namun kali ini Kurohige memfokuskan dua kekuatan tersebut pada satu tangan saja. Dia pun mencerahkan tinju berlapis dua kekuatan buah iblis itu ke arah Shanks yang sedang menerjangnya. Dengan begitu terjadi bentrokan besar
besar antara serangan pedang Shanks yang berlapis haki sangat kuat dengan pukulan Kurohige yang berlapis 2 kekuatan buah iblis. Adu, serangan mereka menimbulkan dampak yang sangat luar biasa dan menarik perhatian dari semua orang yang ada di pulau Hachinosu. Diperlihatkan juga reaksi dari orang-orang kuat yang ada di sana seperti Garp, Sengoku, Shiki, Kizaru, Kuzan, dan juga Ben Beckman. Ini adalah bentrokan serangan terkuat yang terjadi dalam duel Shanks melawan Kurohige sampai sejauh ini. Dampak besar yang ditimbulkan pun membuat banyak bawahan yang ada di sana langsung terhempas. Bahkan untuk orang-orang kuat sekalipun banyak yang harus melompat menghindar agar tidak terkena efek serangannya. Kizaru segera berubah menjadi cahaya lalu pergi menjauh. Kuzan pun memakai kekuatan esnya untuk berpindah tempat dengan cepat. Begitu juga dengan Ben Beckman yang menghindar dengan kecepatan tinggi. Awalnya Ben Beckman, Kizaru, dan Kuzan sedang bertarung dalam Battle Royale karena mereka berada di pihak yang berbeda. Namun sekarang Battle Royale itu harus tertunda karena semuanya menghindari dampak bentrokan antara Shanks dan Kurohige tadi. Sementara itu di area pelabuhan ada Shiki yang berniat melancarkan serangan mendadak kepada Garp yang sedang tidak fokus. Untung saja dengan Ken Bunshoku Haki dan refleks yang bagus, Garp bisa langsung menyadari serangan itu dengan cepat. Jadi Garp sempat menangkis serangan Shiki lalu mengangkat dan melemparnya ke tanah dengan teknik Blue Hole. Ini adalah teknik yang sama seperti yang Garp pakai untuk menyerang Kuzan tempo hari. Dengan teknik ini musuh yang dia lempar akan menabrak tanah dengan sangat kencang, lalu tercipta lubang besar di tanah tersebut. Belum diketahui apakah Shiki akhirnya sudah dikalahkan atau dia masih bisa sanggup untuk bertahan. Melihat hal ini, menurut Mimin Boknim, Shiki masih hidup karena tentu sosok legendaris seperti Shiki tidak akan bisa dikalahkan semudah itu. Perlu diingat bahwa Shiki di sini adalah Shiki versi kanon, bukan Shiki versi movie yang bersifat non-canon. Di versi movie Strong World, Shiki memang terlihat tidak terlalu kuat, bahkan dia bisa dikalahkan oleh Gear 3 Luffy sebelum time skip. Itu karena Shiki dalam movie bersifat non-canon dan kekuatannya menyesuaikan dengan Luffy sebelum time skip. Nah, sedangkan di Pulau Hachinosu ini, Shiki adalah versi kanon yang tentu kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia adalah salah satu mantan petinggi bajak laut Rocks dan juga pernah memporak-porandakan setengah Marineford ketika melawan Garp dan Sengoku dulu. Jadi, tentu teknik Blue Hole yang tadi Garp lancarkan tidaklah cukup untuk menuntaskan keberadaan Shiki ketika di Hachinosu. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Boknim kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.